Bapak Ibu, hari kedua ini tambah seru ya, tambah seru. Apa namanya tadi kolaborasinya juga sangat menarik banget gitu. Kalau kita lihat tadi misalnya kayak Bang Iwan Fals nyanyi, terus kemudian apa namanya nanti juga kolaborasi sama Slang, kan di dua tempat, kemudian ada Tiara Andini sama Slang, terus kemudian apa namanya Bang Iwan Fals nanti juga akan duet sama Denny Caknan ya, lagu Lost Girl dia duet dengan Denny Caknan, keren banget. Jadi menurut saya memang malam ini juga sesuatu yang pasti penonton belum lagi suara dari 30 lulusan yang akademi yang suaranya luar biasa. Tadi opening yang menunjukkan betapa suara mereka itu memang dahsyat banget gitu. Jadi apa namanya bersaut-sautan lagu dengan si Iwan Fals, kemudian mereka, terus kemudian ada Slang dan sebagainya itu betul-betul grande, keren dan membuat penonton itu wow, tercak banget. Jadi ini kemarin malam pertama udah keren, ini malam kedua keren lagi, apalagi besok. Nah, yang menarik itu tiga bocah Sigma. Ada. Tiga bocah Sigma ini tadi lucu banget ya. Kalau kita lihat memang Ryan Chai itu agak pemalu ya, anaknya agak pemalu. Tapi kalau Kalisa Putri karena memang udah agak gede dikit, jadi udah 5 tahun, jadi anaknya lebih berani. Terus kalau Abang El Mali itu anak itu memang itu lucu banget ya. Dan kalau saya lihat tadi dia sebenarnya pengen dia terus yang show gitu kan, makanya dia agak, tapi memang itu lucu banget ya. Segmen yang sangat lucu yang saya yakin karena terutama kayak Abang El sama Ryan Chai ini kan memang kayak apa ya, anak kecil yang paling lucu saat ini ya, dan semua orang jatuh cinta sama mereka gitu loh, akan kepintarannya anak-anak ini. Jadi ya menurut saya tadi menunjukkan bahwa kita merangkul semua generasi, mulai dari anak-anaknya, bapaknya, sampai mungkin kakek-kakek. Ada juga yang menarik Bramus Agunawan yang jadi iya itu lucu banget. Jadi kita memang bikin supaya drama musikal itu tiap hari berbeda-beda. Kemarin drama musikalnya Magic Five, hari ini ada Magic Five, tapi kan ada Rina Nose, kemudian ada Cirayut, terus kemudian itu menunjukkan bahwa kita memang memberikan suguhan kepada apa namanya penonton di Indonesia itu tiap malamnya berbeda-beda, sehingga ketika dia nonton wah nggak bosan. Ini tahun kedua juga Indosiar menerapkan Eco Green untuk karangan bunganya diganti dengan pohon. Mungkin seperti apa? Alhamdulillah banget tahun ini yang mengirim pohon dan tanaman itu 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Mungkin karena tahun lalu adalah tahun pertama, ini adalah tahun kedua, udah 2 kali lipat. Kalau saya lihat tadi udah ratusan pohon dikirim ke Indosiar, pohonnya bagus-bagus banget. Terima kasih kepada seluruh penggemar Indosiar, pada para fans yang juga mengirim pohon-pohon. Mudah-mudahan ini bisa membantu menyelamatkan Indonesia. Indosiar pasti luar biasa ya, karena kan Indosiar ini apa namanya banyak menyuguhkan program-program yang sangat variatif, mulai dari misalnya sinetron, mulai dari apa namanya bola, kemudian FTV, kemudian talent search, dan bagaimana Indosiar juga menelurkan ya, melahirkan anak-anak artis-artis dari seluruh Indonesia yang mungkin untuk artis-artis daerah itu sangat susah mendapat kesempatan untuk bisa tampil di skala nasional. Nah, Indosiar adalah salah satu stasiun yang paling banyak menelurkan artis-artis muda dari seluruh Indonesia. Kan banyak kan nanti dari pemain baru yang lama juga yang muncul lagi. Itu meramaikan Indosiar. Tapi apa mau mengemasnya ya supaya mereka tuh lebih menarik kan? Nah, jadi salah satu ini di Usia 30 ini adalah kita memang pengen mengapresiasi artis-artis yang juga punya kontribusi besar ke Indonesia. Satu, yang kedua adalah juga untuk memberikan hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat. Makanya kemudian di setiap episode
di angka 30 ini kan udah nggak muda lagi nih, tapi udah zamannya digital, tapi Indosiar masih tetap bertahan. Harapan Ibu sendiri seperti apa sih Bu? Dan selalu ada itu setiap tahun ide-ide yang barunya gitu. Jadi sebenarnya jangan jadi sebenarnya tantangan itu kan harus dihadapi, tantangan itu harus dihadapi, dan sebenarnya menonton media TV sama media new media itu agak berbeda. Jadi kalau new media kan ada yang berbasis bayar, ada yang nontonnya itu cuma pendek-pendek. Nah, tapi kalau nonton pendek-pendek kan nggak bisa bikin program yang masif, yang gede kayak misalnya alat ulang tahun seperti ini. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh TV kalau saat ini. Nah, oleh karena itu sebagai TV yang kemudian lawannya bukan hanya TV lain, tapi lawannya adalah new media, tantangan kita adalah bagaimana supaya kita membuat program-program besar yang orang tidak bisa nikmati di media apapun kecuali di TV. Dan kita yang punya ekspertis untuk itu, dan kita punya modal untuk itu, sehingga yang kita selalu kembangkan di TV adalah gimana membuat kreativitas yang terus-menerus berkembang. Bahkan kadang-kadang kita juga memadukan dengan new media tersebut, sehingga apa? Sehingga generasi sekarang yang nontonnya melalui new media atau yang konsumsinya adalah new media juga bisa enjoy ketika nonton Indosiar, sehingga Indosiar bisa berkembang bersama-sama dengan new media ketika new media itu berkembang. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini, sampai usia 30 tahun ini, Indosiar masih tetap disukai oleh seluruh bangsa Indonesia. Di satu sisi yang lain adalah sebenarnya penonton itu juga menaruh trust yang besar terhadap TV ya, seperti Indosiar. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa kalau TV itu nggak hoax, ya kan? Jadi adalah untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar. Nah, biasanya mereka melakukan melalui TV. Kalau ada berita atau ada gosip-gosip apa, sebenarnya kalau new media kan kita nggak tahu benar. Kalau TV berarti kan itu ada kebenaran, karena kita sebagai media kan ada yang mengawasi ya, sehingga kita tidak boleh seperti itu. Mungkin di target selanjutnya apa nih dari untuk Indosiar ke-31, ke-32? Oke, apa namanya untuk kedepannya, untuk ke-31, ke-32 dan sebagainya, pasti tantangannya adalah tadi ya, dengan berkembangnya berbagai macam media ini, bagaimana kita bisa menelurkan program-program kreativitas yang melebihi yang lain-lain. Kalau melebihi yang lain-lain dan kita lebih awal dari yang lain-lain, maka kita akan menjadi trendsetter, dan kalau kita menjadi trendsetter maka itu orang lain tidak bisa belajar. Yang apa namanya yang terjadi adalah kita akan selalu terdepan, dan itu tantangan kita di usia-usia yang akan datang. Selain itu juga kita ingin terus memberikan variasi tayangan untuk seluruh penonton Indonesia, baik usia muda, usia remaja, usia tua, maupun dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia.